Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li salati subhi jama'ah wa li dzikri jama'ah wa lil musafahah allati raqaba ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walidu'a jama'ah walita'lim jama'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surga berjamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita lanjut kajian kita di halaman 26 setelah sholat musafir kemarin terakhir. Kita lanjut di kajian fikih sholat Jumat. Minta maaf ibu-ibu walaupun tidak berkenan dengan langsung, tapi bagaimanapun ini ilmu. Jadi ibu-ibu mempelajarinya, diamalkan atau tidak diamalkan jelas tidak mengapa, tapi tetap akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan di pertama kali itu ketika Nabi datang ke Madinah. Bahkan sebelum datang ke Madinah itu di Masjid Jumat sekarang ini sebutnya, dekat dengan Masjid Kuba. Itu bukan Masjid Kuba ya, cuma daerah Kuba. Aliyah namanya awali itu ada sampai sekarang ada masjidnya namanya Masjid Jumat. Biasanya kalau travel sebahagian saat masjid yang pertama kali dibangun ya Kuba. Itu pertama kali dibangun, tapi Jumat pertama kali itu di Masjid Jumat namanya sekarang ini. Dipugar, diperbaharui, agak diperbagus itu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah gubernur Madinah ketika itu yang concern terhadap asar peninggalan Rasulullah, sehingga dijaga sampai sekarang. Akhirnya dipugar-pugar. Seberangnya itu ada rumahnya Sayyidina Itzban bin Malik, sahabat Nabi pernah sholat di sana juga, tapi sekarang lagi dihancurkan, nggak tahu mau dijadikan apa. Yang jelas itu dulunya adalah rumahnya sahabat dan Nabi pernah sholat di sana. Nah, kita sholat Jumat ini, Allah itu ingin kita ini ngaji. Bapak-bapak, jangan sibuk mulu dagang, jangan sibuk mulu bisnis, jangan sibuk mulu kerja. Allah tuh maksa pokoknya kudu ngaji walaupun seminggu sekali. Nah ini maksudnya sholat Jumat. Jadi iya gitu, udahnya waktu ngaji ngantuk kagak, astagfirullah. Ini memang luar biasa ya. Kalau orang-orang, maaf sekali ini Mbak ya, kalau orang-orang Nasrani saja itu bisa libur waktu pas hari ibadat mereka, Ahad, Minggu lah bahasa mereka kan. Orang-orang Yahudi bisa libur di hari ibadat mereka, Sabtu. Lah kita gitu ya. Jadi kalau bapak jadi bos, liburnya 3 hari aja. Sekalian Jumat, Sabtu, Minggu sekalian gitu kan. Katanya kalau Jumat sama Minggu doang kejepit katanya. Ya udah sekalian ada 3 hari gitu ya. Nah, jadi ini maksud saya adalah gini, kadang kita ini ada beberapa hal yang akhirnya gara-gara sholat Jumat itu tidak diliburkan. Tadi sholat Jumatnya jadi ngantuk, sisa-sisa tenaga. Itu satu. Yang kedua, ketika penetapan seragam, mestinya sunahnya sholat Jumat pakai putih, Pak.
Lah ini kok disuruhnya pakai batik? Bukan salah batiknya, bukan. Kenapa nggak batiknya Senin aja gitu ya? Putihnya hari Jumat, kan gitu aja, tinggal ditukar doang kan? Kan nggak dosa ini kan, tukar-tukar doang. Cuma kalau Jumatnya itu pakai putih, dapatlah pahala pakai baju putih. Tapi meskipun demikian, kita kan nggak perlu juga menyalah-nyalahkan tata negara atau tata apalah ya, tata dado atau tata apa. Nah, kita nggak perlu juga menyalah-nyalahkan terus. Yang penting bagaimana kita berusaha. Hari Jumat itu memang hari spesial. Bahkan dalam satu hadis itu Nabi bilang inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, di antara hari terbaik kalian itu hari Jumat. Bapak-bapak ibu sama nih hari Jumat. Dan Nabi bilang itu adalah Idul Muslimin. Kalau Idul Fuqara wal Masakin, ini hari idnya para fakir dan miskin, hari Jumat itu. Makanya hari Jumat nggak boleh puasa, Pak. Sama kayak hari raya kan. Hari Jumat itu nggak boleh puasa sendirian. Kalau Kamis puasa, Jumat boleh puasa. Jumat puasa, Sabtunya harus puasa, biar nggak makruh. Tapi Jumat doang puasa dilarang sama Nabi, karena dia sholat id. Nah, kalau sholat id Bapak gimana coba hari raya? Kumel kan? Enggak, mandi dulu, sama mirip kan, hari Jumat begitu juga. Jadi kita gimana ya? Mestinya ini adalah hari di mana, kata Nabi juga, hari di mana diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga masuk ke bumi, itu juga hari Jumat. Jadi ini adalah harinya manusia, ini gitu maksudnya, ini Jumat itu. Nah, terus kemudian di hari Jumat itu dipajangkan, dipamerkan, dilaporkan, disampaikan kepada Nabi solawat kita. Maka ketika kita salawat dan salam pada hari Jumat, kita usahakan yang bagus, yang lengkap, agar sampai kepada nabinya bagus. Karena nama kita dan nama bapak kita disebut nama di depan Rasulullah. Uridat alayya a'malukum, uridat alayya a'malukum, kata Nabi, tu'radu alayya sholatukum, dipajangkan kepada saya sholawat kalian. Maka sahabat aneh, kaifa uridat alayka wa qad arimta, gimana disampaikan kepada engkau kan sudah hancur lebur, nanti jadi tulang kalau udah meninggal dunia. Kata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an taqula jasadal anbiya, Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu utuh, artinya gitu. Jadi nggak usah heran kalaulah misalnya jasadnya nggak ada pun kan ada rohnya. Kalau ruh kan nggak bakal hilang, gitu maksudnya. Dan sebenarnya cuma untuk memahamkan para sahabat, bukan hanya ruh yang ada, tapi jasadnya Nabi pun juga utuh, Pak. Nah, ini disampaikan sholawat kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus hari Jumat. Jadi hari Jumat, kalau boleh ini mah, ya khususnya yang ngaji, umumnya yang pernah mendengar ini ketika hari Jumat, Bu ingetin bapak-bapaknya kalau pergi hari Jumat bawa baju koko putih, gamis putih kek, kemeja putih kek, kain kafan putih juga nggak apa-apa ya, sekalian ya, kalau mau dibebet sekalian ya. Nah, jadi ketika kita ini udah bawa, nggak apa-apa seragamnya dari kantor warna apa, nggak jadi masalah, kan nanti bisa diganti sebelum berangkat ke masjid. Kita juga bawa jas hujan kan kemana-mana, gimana kita nggak bisa bawa koko putih doang. Nah, ini kadang-kadang kita ini ya. Nah, terus ini sholat Jumat itu, Pak, ini adalah penentuan apakah seseorang itu beriman atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalin jual beli semuanya. Yang Allah perintahkan itu iman. Terakhir ini sholat tiap 5 kali, udah 5 kali sehari dipanggil nggak datang-datang ini yang seminggu sekali ini nggak bener-bener nggak datang ini. Nabi bilang mentaroka salasa jum'ain tahawunan, siapa yang meninggalkan 3 Jumat sampai 3 Jumat ini nggak berturut-turut, 3 Jumat tapi karena merendahkan, menganggap remeh Jumatan itu, maka khatamallahu ala qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala cap, tutup, stempel hatinya udah mati. Itu udah pasti itu. Jadi mati daripada keimanan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ya, sholat Jumat itu sepenting-pentingnya. Ini lebih penting dari sholat Id malah. Karena sholat Id ya mentok-mentoknya sholat Id itu ya
fardu kifayah lah mazhab Hanafi. Kalau udah ada yang melaksanakan, dah kita nggak dosa. Itu semua mazhab Hanafi. Mazhab kita pun sunnah aja. Bapak misalnya nggak sholat id, dosa nggak? Enggak, itu sholat itu sunnah. Tapi sholat Jumat ini wajib. Jadi fardu ain, setiap orang wajib. Makanya kita penting sekali dia mengetahui sholat Jumat ya. Nah terus sholat Jumat itu dipaksa biar pada ngumpul jadi satu. Itu memang. Jadi dulu tuh ketika ada Nabi itu, waktu ada Rasul, maka orang-orang tuh sholat Jumat itu ya di Madinah, di Masjid Nabawi. Walaupun di daerah-daerah Kuba itu nggak ada yang sholat Jumat dulu itu. Jadi datang semuanya ke Madinah semua ngumpul. Kuba itu namanya kalau zaman dulu itu disebutnya awali, daerah tinggi. Bapak kalau udah jalan kaki dari Kuba ke Madinah gepor Pak, capek, pegel, berapa belas lah kilometer lah lebih kurang. Nah itu akhirnya orang-orang yang ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, kan orang-orang udah pada datang nih sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Nabawi gitu kan. Kalau mereka pulang dulu terus balik lagi menyusahkan, gak bakal kesampean Pak, gak bakal nyampet tuh bolak-balik tuh orang-orang yang ada di awali itu daerah-daerah tinggi itu gak bakal nyampe balik lagi ke Madinah untuk sholat Jumat. Nah makanya sama Nabi khusus untuk orang-orang yang tinggalnya jauh awali, silahkan gak Jumatan, wa amma nahnu fanujammi, kami ini tetap sholat Jumat kata Nabi. Karena memang dekat masjidnya, yang jauh-jauh tuh udah setengah musafir itu malah. Nah jadi ceritanya bukan kalau ada Jumatan dan Id berbarengan berarti libur Jumatannya lah, ini kan kebolak Pak. Kebolak maksudnya. Mestinya kan kalau Jumat itu wajib, Id itu mestinya yang libur. Kenapa Jumatan yang libur? Kan aneh kan? Paham nggak Pak kira-kira ini? Nah ini ceritanya Nabi liburkan itu karena memang Jumatan ketika dulu itu dikumpulin sama Nabi di Masjid Nabawi. Makanya kalau mereka harus pulang lagi, nunggunya masih lama, dari Id sampai Jumatan lama, mau pulang balik lagi pun juga repot. Akhirnya gimana? Liburin sama Nabi gitu ceritanya. Mereka nggak sholat Jumat, sholat zuhur aja di tempatnya. Jelas ya Bapak ya? Itu ceritanya. Tapi Nabi sendiri sholat Jumat. Kondisi zaman sekarang kita ini masjid Jumat banyak banget. Itu ceritanya. Ini Jumatan, nanti sono udah Jumatan lagi, sono udah Jumatan lagi gitu kan. Jadi nggak ada cerita Jumatan libur. Begitu ceritanya dah. Terus kemudian syarat wajibnya sekarang, siapa aja yang wajib? Satu, ini saya percepat ya. Satu, Islam. Kalau misalnya nggak Islam, nggak wajib. Dua, balik, belum wajib sholat Jumat. Tapi kalau sekiranya anak-anak bakal bikin ribut misalnya, dan mendingan sholat Jumat di rumah aja deh ente, kan misalnya kan latihan doang, dia juga belum balik juga, belum wajib juga, daripada memudaratkan orang lain. Tapi kalau memang bisa dikawal, silahkan sholat Jumat, nggak jadi masalah. Tiga, berakal, berarti orang gila nggak sah sholat Jumat, nggak wajib sholat Jumat. Yang keempat, merdeka, hamba saya nggak wajib. Lima, laki-laki nggak wajib, perempuan nggak wajib. Tapi kalau perempuan ikut sholat Jumat, sah sholatnya dan gugur sholat zuhurnya. Jadi kalau misal ada juga nih misalnya ibu-ibu mau ikutan sholat Jumat, silakan aja. Mau sekali-kali gimana sih dengerin khutbah Jumat yang mengantukkan itu? Gitu ya. Jadi bukan khutbah Jumat yang mengesankan, bukan, mengantukkan itu lah ini kan. Terus kemudian yang keenam, sehat. Berarti yang gak sehat atau alias sakit itu boleh untuk apa? Sholat zuhur. Nah cuma begini. Untuk orang yang mana tadi? Nah ini, orang yang tidak memiliki uzur dari sholat Jumat yang di bawah tuh Pak, tidak sah melakukan takbiratul ihram sholat zuhur sebelum imam sholat Jumat selesai melakukan salam. Nah ini, sakit enggak, musafir enggak, laki perempuan? Laki, ya jelas ini kan ya, berarti nggak punya uzur dia. Terus kemudian nggak ada uzur ini, mau sholat zuhur sendiri, nggak sah zuhurnya sebelum nunggu imam selesai salam. Jelas? Nah terus untuk orang yang sholat zuhur karena
sakit, sunnahnya, saya bilang sunnahnya menunggu, bukan wajib ya, sunnahnya laki-laki menunggu imam juga selesai salat. Kenapa? Takutnya masih ada kemungkinan sembuh sebelum imam salam. Nah, gitu ceritanya. Kalau imamnya sembuh, kan masih wajib, gitu maksudnya, masih wajib untuk pergi ke masjid. Karena masbuk sholat Jumat ya masbuk, innalillahi kan? Itu gimana itu? Nggak apa-apa. Ketinggalannya satu rakaat, maka dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalannya lebih daripada nggak dapat rakaat kedua, dia niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Ngerti nggak Pak? Ketinggalan 1 rakaat, hanya tambah 1 rakaat. Tapi kalau nggak dapat di rakaat yang kedua nih, ruku rakaat kedua tuh nggak dapat, berarti udah ketinggalan 2 rakaat. Maka tetap niatnya sholat Jumat, makmuman, cuma sholatnya 4 rakaat. Gitu ceritanya. Jelas ya Pak ya? Nah, kok jelas banget ini ya? Bermukim. Nah, yang ketujuh tuh yang wajib tuh yang bermukim Pak. Yang musafir nggak wajib. Ya, yang musafir tidak wajib. Orang yang niat menetap di satu kota lebih dari 3 hari. Nah Pak John, Habib Lutfi, lebih dari 3 hari itu namanya mukim Pak, tidak termasuk hari datang dan hari pergi. Betul. Orang yang niat menetap di satu kota lebih dari 3, perhatikan ya, lebih dari 3 hari, tidak termasuk hari datang dan pergi, itu namanya mukim. Jadi definisi mukim itu apa sih? Bukan orang yang punya KTP. Jangan ya, bukan orang yang punya istri kedua. bukan, itu bukan. Mukim itu adalah yang niat, yang penting itu niat menetap lebih dari 3 hari di satu kota atau kecamatan. 3 hari ini nggak termasuk hari datang dan hari pergi. Contoh, sekarang berarti pakai contoh ini. Senin datang, Pak, di sini Bapak mau sampai hari apa? Saya sampai hari Jumat. Senin datang, Jumat mau pulang, atau mau pergi lagi ke kota lain, atau mau pergi dulu ke kota lain, ntar balik lagi, sama aja tuh. Yang penting pokoknya keluar aja dari kota itu ya. Selama 5 hari ini datang Senin nggak terhitung ya, karena dia hari datang, gitu ya. Jumat juga nggak terhitung karena dia hari pergi. Jadi tinggal 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Pertanyaannya, dia statusnya musafir apa mukim? Musafir. Musafir apa mukim? Lajang lagi nih. Statusnya musafir atau mukim? Musafir, karena masih 3 hari. Bermukimnya hanya 3 hari. Yang hari datang dan hari pergi ini nggak terhitung Pak, gitu ya. Berarti wajib sholat Jumat nggak? Enggak, walaupun datang dari Senin. Paham ya? Jelas ya sampai sini ya? Tapi kalau seandainya dari awal dia bilang saya mau sampai hari Minggu, hari Ahad, ini jelas wajib, bukan nunggu. Misalnya datangnya hari Selasa deh, datang hari Selasa. Kata dia saya mau sampai hari Ahad. Selasa, Rabu, Kamis. Kan Selasa nggak dihitung. Rabu, Kamis, Jumat. Oh, masih 3 hari nih, berarti nggak sholat Jumat. Bukan, niat dari awalnya udah sampai Minggu. Jelas gak Pak? Udah sampai Minggu, berarti udah 6 hari dari Selasa. Jadi bukan 3 hari ke depan tuh saya pasti musafir, bukan. Niat dari awal tinggalnya itu, stay di sana itu 3 hari apa enggak? Kalau lebih dari 3 hari dari awal datang nih, dia sudah nggak boleh jamak qashar, dia nggak boleh buka puasa, dia harus sholat Jumat, begitu maksudnya. Tapi kalau dari awal datang dia terus kemudian niatnya jadi itu hanya 3 hari, hari ke-5-nya atau hari ke-4 setelah hari ke-3 mukim itu pergi atau keluar dulu, maka dia statusnya musafir. Nah, walaupun ini Pak, tadi gini ya, Bapak ini misalnya ini di Tuban, misalnya ini kampung saya ini misalnya ya, Tuban misalnya ini ya. Bapak di Tuban mau sampai kapan? Oh, saya ziarah Sunan Bonang aja kok, sampai Jumat.
Tapi dari Jumat, dari Jumat ini Tuban, bapak mau ke Lamongan dulu, atau ke mana lah, nggak tahu lah, ke Widang, ke mana segala macam, ke Langitan ini. Pergi ke pesantren Langitan, masuk lagi ke dalam Tuban. Hari yang sama, hari Jumat juga. Maka ketika masuk lagi itu jatuhnya status musafir baru, 3 hari ulang lagi dari awal. Makanya ini pakai makanya kalau seandainya ngerti fikih itu kadang-kadang kita pergi ziarah dulu yuk musafir gitu ya, kan? Walaupun ke rumah saudara, yang penting beda kecamatan. Jadi nggak musafir 3 hari full di satu kota. 3 hari lagi, nanti ke sana 3 hari. Sama kayak orang yang khuruj di jalan Allah yang di masjid-masjid itu 3 hari, pindah 3 hari, 3 hari. Walaupun nanti pindahnya ke awal ke masjid pertama lagi, masjid markas namanya, tetap aja dia musafir terus. Itu bisa jamak qashar dan juga bisa Jumatan terus ya. Enggak Jumatan terus, itu boleh sebenarnya. Terus kemudian namun masih ada niat untuk kembali ke daerah asalnya walaupun dalam waktu yang lama. Nah begini Pak, santri itu Pak, bagaimanapun lamanya dia nyantri, setelah selesai atau bapak kuliah tapi ngekos gitu sama aja ya. Tapi selama apapun dia kuliah, belajar, nyantri, itu bakal balik lagi nggak ke kampung halamannya? Balik ya. Berarti dia statusnya namanya mukim, bukan penduduk tetap. Gitu ya. Ini dibedakan. Ada mukim, ada penduduk tetap. Kalau penduduk yang terhitung 40 orang hari Jumat itu adalah penduduk tetap, bukan mukim. Jadi santri itu walaupun ribuan, tapi kalau nggak ada orang yang satu kecamatan, gitu ya, ini kecamatan Bogor Timur, nggak ada satu kecamatan di santri ini, misalnya ini Al-Madinah misalnya punya pondok ini misalnya, terus kemudian ribuan santrinya, tapi di luar daripada Bogor Timur nggak sampai 40 orang, nggak bisa sholat Jumat di pondok Al-Madinah ini. Jelas ya Pak? Karena semuanya adalah mukim doang, tapi bukan penduduk tetap. Yang terhitung 40 orang itu adalah penduduk tetapnya. Nah, penduduk tetap itu yang memang niatnya nggak bakal kemana-mana kalau nggak ada hajat. Bapak mau ditinggal sini sampai kapan? Ya memang saya rumah di sini. Saya kalau nggak ada keperluan kerja, keperluan dinas, keperluan dagang, keperluan silaturahim, keperluan belanja, saya nggak bakal keluar dari sini. Itu namanya penduduk tetap. Jadi penduduk tetap walaupun nggak punya KTP-nya KTP Jakarta, tapi dia hatinya tuh netapnya di sini gitu ya. Paham ya Pak? Itu namanya penduduk tetap. Jelas apa nggak sampai sini nih? Ya, terus syarat sahnya pertama, sholat Jumat itu harus dilakukan di dalam kota. Kok kota bandar? Bandar apa ini? Bandar narkoba? Nah bukan Pak, jangan salah ini ya. Bandar itu bahasa Malaysia, artinya kota. Jadi kalau saya sebut kota, orang Malaysia nggak paham gitu maksudnya. Saya bilang bandar, Bapak nggak paham kan? Jadinya kan, bandar itu bahasa Melayu, artinya kota. Makanya saya tambahin karena suka orang santri suka make. Yang kedua, jadi harus dalam kota tuh gini maksudnya. Sholat Jumat itu harus di daerah pemukiman tetap. Itu sih sebenarnya sih. Mau bentuknya kota, mau bentuknya desa, mau bentuknya kampung, monggo silahkan. Yang nggak boleh sholat Jumat di perkemahan. Nah ini nggak pemukiman tetap, dia cuman perjusami lagi, Jumat Sabtu Minggu lagi, nggak bisa sholat Jumat di sana karena nggak ada orang-orang yang bermukim tetap. Begitu pula juga misalnya lagi hiking, lagi naik gunung, ini PA nih, pecinta alam maksudnya, bukan orang gila ya, jangan salah, ini pecinta alam ini kan, anak-anak PA naik ke atas gunung, terus kemudian sholat Jumat nih, kita sholat Jumat yuk, nggak bisa, walaupun mereka 400 orang, bukan 40 orang lagi, 400 orang naik ke atas gunung semuanya, tetap nggak bisa sholat Jumat, harus ngikut cari kampung yang sekitar sana, karena harus di pemukiman, itu intinya ya. Yang kedua, sama juga kayak di kapal laut. Kapal laut pemukiman bukan berarti bukan pemukiman tetap ya maksudnya ya. Berarti nggak bisa sholat Jumat di sana. Sholat apa dong? Ya zuhur aja maksudnya, orang nggak bisa, kecuali kalau lagi menyandar.
Bersandar namanya. Oh gitu ya. Pesawat tuh ada, kapal tuh ada bersandarnya ya. Lagi bersandar ya, kayak gitu ikut sama jamaah kampung terdekat. Gitu caranya ya. Yang kedua, syarat salat Jumat itu dilakukannya berjamaah. Minimal, nah ini jangan diamali tapi minimal pada rakaat pertama. Rakaat kedua sah kalau makmum memisahkan diri dari imam. Misalnya ini lagi sholat Jumat, yang wajib berjamaah itu hanya di rakaat pertama aja Pak. Rakaat kedua Bapak kebelet, imamnya lama banget lagi misalnya ini ya. Waduh ini, udah Bapak pisahin diri nggak masalah. Bapak memisahkan diri, kabur aja, selesaikan sendiri, lari. Loh, kok sholat Jumatnya cuma satu, berjamaah cuma satu rakaat, sah secara fikih. Seperti yang dibilang, jangan diamalin. Kalau diamalin, habis kita assalamualaikum lah kagak ada jamaahnya, ini kan repot, ini udah ngambek khotibnya. Yang ketiga ini jamaah minimal 40 orang. Nah ini mazhab kita, mazhab Hambali. Jadi kebanyakan ulama tuh pakai 40 orang ini. 40 orang tuh yang kayak mana? Merdeka tuh udah pasti lelaki. Yang dihitung 40 orang tuh lelaki, balik, penduduk tetap 3. Lelaki, anak-anak rame kayak apa? Enggak terhitung dia semua. Jelas ya? Sebelum balik ya. Laki, balik, penduduk tetap. Nah, yang tadi saya bilang penduduk tetap itu apa maksudnya? Niat bermukim, kalau enggak ada alasan apa-apa, enggak pergi. Itu namanya penduduk tetap ya. Yang keempat, makanya kadang-kadang gini Pak, alhamdulillahnya Al-Madinah azannya 2 kali. Bener ya? Apa saya salah? Oh benar ya. Soalnya ada beberapa masjid ya saya bingung ini kan. Karena saya nanya ini azan sekali 2 kali. Karena kalau azannya sekali sih agak rentan ya. Apalagi kayak sebahagian di pabrik. Misalnya nih, terus kemudian dia azannya sekali, orangnya malas-malas datangnya sebelum azan. Nah ini, akhirnya ketika imam udah alhamdulillah, tuh aneh saya nih Pak, sambil ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belum 40 berarti ada 4, misalnya cuma 35, 39 deh, 38 deh. Karena 40-nya bisa jadi sama saya. Tapi kalau untuk khutbah itu harus 40 memang yang mendengar. Ya, untuk sholat 39 sama 1 sama imam. Imamnya pun kalau orang situ juga. Nah, kalau sayanya bukan orang penduduk tetap, bukan orang situ, berarti maknanya harus 40 jamaahnya. Nah, masalahnya mereka tuh merokok dulu, kadang nyantai dulu, namanya juga kerja kan. Maso dulu macam-macam ngobrol. Akhirnya yang mendengar rukun khutbah itu belum sampai 40 orang. Lah maunya adanya sekali adzan langsung khutbah lagi. Katanya mau ngikut zaman Rasul. Nah ngaco ini ya. Kalau ngikut zaman Rasul, sahabat tuh udah dari subuh udah ada yang di masjid. Udah pada kumpul dah. Siapa yang jam pertama, jam kedua, jam pertama itu seperti menyembelih seekor onta, jam kedua itu seperti menyembelih seekor sapi, menyembelih jam ketiga seekor kambing, jam keempat ayam, jam kelima telur. Itu memang dalam hadis kan begitu kan? Nabi itu. Nah sekarang kita ini gimana? Orang kalau nggak azan nggak datang. Nah itu masalahnya. Makanya Sayyidina Utsman ini bijak radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman menjadikan azan itu 2 kali. Karena ketika itu lagi di kawasan pasar, kalau langsung azan langsung khutbahnya pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru azan nih. Lah orang belum pada ngumpul. Mau siapa yang dikhutbahin Pak, ini ceritanya ya. Nah gitu ceritanya. Jadi akhirnya membuat jadi ini tidak satu gara-gara itu, gara-gara mau mempertahankan yang katanya sunnah gitu kan, tapi belum sadar masyarakatnya apa yang perlu. Mendinglah kalau sudah 40, itu pun juga kadang mengganggu juga Pak. Gara-garanya ya pasti lebih banyak yang datangnya lebih lambat. Akhirnya di tengah-tengah khutbah mereka baru datang satu sholat, begitu akhirnya. Nah ini salah satu nggak mau sok-sokan nggak mau ngikutin sunnah Sayyidina Utsman ya begini. Padahal Nabi bilang alaikum bisunnati, hendaklah kamu pegang sunnah saya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, pegang juga sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi azan 2 kali itu ya suruh Nabi juga gitu loh maksudnya ya. Kira-kira gitu bapak-bapak ya. Kok jadi saya emosi nih ya. Biasa ya Pak kalau udah menyentuh-nyentuh gini ya gitu. Yang keempat, nggak ada es teh sih jadi susah. Yang keempat, seluruh khutbah dan sholat
dilakukan dalam waktu zuhur ya, jadi nggak boleh sampai asar, itu jelas, walaupun salamnya kayak gitu ya. Yang kelima, tidak didahului atau dibarengi pelaksanaan sholat Jumat lain di kota itu. Ini yang repot ini zaman sekarang. Nah, syarat yang nomor 5 ini ya, itu sekarang ini ulama kontemporer hampir banyak yang memfatwakan tidak lagi bisa diamalkan. Nah, gitu syarat nomor 5 ini. Sehingga ini seolah sekarang ini bahkan guru dari gurunya Syekh Nuruddin, yaitu Syekh Ismail Usman Zaid sendiri, dalam kitabnya beliau Qurratul Ain bi Fatwa Usman Zaid, dalam kitab fatwanya ini nomor 5 ini, bahwa kita ini tidak boleh ada Jumatan lain. Jadi begini, secara hukum fikih Syafi'i ya, kalau kita di satu kecamatan udah ada Jumatan dan mencukupi untuk satu orang laki-laki dewasa kumpul di satu tempat, itu nggak boleh lain ada bikin Jumatan lain. Itu secara hukum asalnya dulu nih, hukum asal begitu. Dan hitungan satu kecamatan. Misalnya di satu kecamatan, misalnya cuman butuh 2 tempat doang nih buat ngumpulin satu kecamatan. Misalnya ada berapa lelaki dewasa, misalnya ada 1000. Untuk mengumpulkan 1000 itu hanya butuh 3 atau 4 masjid, maka 4 masjid aja yang boleh sholat Jumat. Lebihnya nggak boleh, harus ngumpul. Memang Jumat itu ngumpul, begitu ceritanya. Kalau butuhnya cuma 5 masjid aja. Nah, permasalahannya adalah dalam fikih madzhab Syafi'i itu gitu. Kalau ada 2 Jumatan, yang sah itu yang takbiratul ihram pertama kali. Makanya ada sebagian masjid yang pengen ngetrek, nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab doang biar cepet, biar dia yang sah. Gitu ceritanya kan, agak-agak somplak juga kita ini kan, capek-capek kita khutbah ditanya, nggak sah duluan gua, katanya kan nggak enak digituin ya. Jadi kalau ikut fikih begitu jadinya, akhirnya yang lambat takbirnya itu semuanya jadi nggak sah. Ayo gimana nih? Dan ini udah bertahun-tahun lamanya kita ini begini. Apa iya kita bilang semua sholat Jumat yang sekarang ini nggak sah? Nggak mungkin. Ini namanya umumul balwa. Sudah begitu banyak merebak yang seperti ini, nggak bakal bisa kita bilang semua orang berarti semuanya nggak sah sholat Jumatnya. Kesian. Atau kita wajibkan sholat zuhur semuanya, nggak boleh. Kasian juga kan? Nah, apalagi yang nggak ngaji aja kita malas sholat zuhur lagi, apalagi yang nggak ngaji, ini kan lebih nggak tahu lagi. Nah, itu ceritanya. Tapi mau sholat zuhur lagi bagus, Pak. Pengganti ba'diyah lebih afdal sholat zuhur, karena tadi ada ulama yang memang mensyaratkan ini nih, sholat Jumat nggak boleh ada di satu kecamatan tuh 2, kecuali memang butuhnya 2. Apalagi ini 20 Jumatannya, bukan lagi 2 lagi, satu kecamatan kadang-kadang ya. Jelas Bapak-bapak. Nah, jadi sehingga memang ada mensunahkan, ulama Suriah itu mensunahkannya udah setelah sholat Jumat kita afdolnya sholat zuhur lagi. Itu mah yang sebagian di pesantren-pesantren, kampung-kampung itu biasanya diamalin yang kayak gitu. Itu pun bagi yang mau juga, ujungnya yang nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena memang ada fatwa ulama juga, khususnya kontemporer yang sekarang. Dr. Wahbah Zuhaili juga begitu juga. Jadi katanya memang sekarang ini susah yang namanya menggabungkan satu kota itu, susah sekali Pak gitu ya. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah yang sah. Nah, bapak-bapak yang ngaji, assalamualaikum. Bapak-bapak yang ngaji, assalamualaikum. Nah ini Pak, kalau sampai Bapak terlepas khutbahnya ada rukun yang saya titip Al-Madinah ya ke Bapak-bapak ya. Kalau sampai ini khutbah khotib ternyata rukunnya ada yang kelepasan, Bapak-bapak wajib negor. Karena Bapak ngaji. Ya kan gitu ceritanya ya. Jadi kadang-kadang kan segen, ini lupa sholawat, mungkin lupa wasiat takwa, mungkin lupa ayat Quran misalnya. Kalau ayat Quran mungkin mending, karena rakaat kedua biasanya ada innallaha wa malaikatahu, itu ayat andalan. Kalau rakaat kedua biasanya ada innallaha wa malaikatahu, itu beres, karena kalau ayat hanya di salah 1-2 khutbah itu nggak jadi masalah. Berarti itu alhamdulillah
sholawat sama takwa. Karena ada orang penceramah atau pengkhutbah yang kepanjangan mukadimahnya udah alhamdulillah bla 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 panjang, lupa dia ada sholawatnya, kelupaan, atau sholawatnya nggak nyebut nama Rasul. Nah ini juga misalnya ini cuman Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi misalnya, itu nggak sah gitu ya Pak ya. Nah ini penting, ini saya titip sama Bapak ya, catatan. Boleh dilakukan pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu dalam kota yang sama pada 3 keadaan: sulit dikumpulkan, khawatir terjadi konflik, ataupun terlalu luas batas kotanya hingga ukuran ujung kota dan ujung kota tuh sampai nggak kedengeran azan dari tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ini mah intinya tadi pembahasan 2 Jumatan tuh boleh nggak sih dalam satu kota gitu ya. Kita mah sekarang ini udah pakai pendapat yang lebih menenangkan aja lah gitu kan, yang memudahkan aja. Jadi sudah diperbolehkan, nggak jadi masalah bahwa sholat Jumat yang ada gitu ya. Yang kedua, jika pelaksanaan sholat dilakukan lebih dari satu, nah ini sudah saya jelaskan tadi. Yang sah itu yang tak bertemu orang duluan. Itu kalau mau ikut pendapat ini. Kemudian sholat Jumat berikutnya sebelah kanan Pak, ayo Pak kita cepetin Pak, kita keburu ditutup tuh ibu-ibu tuh ya. Ayo cepetan. Rukun 2 khutbah gitu ya. Rukun 2 khutbah itu mudah sebenarnya. Rukun khutbah itu Pak, kalau khotibnya lambat datang, Bapak nggak usah panik ya. Aduh, Ustadz Rama kagak ada, Ustadz Afri nggak ada, ini Ustadz Irfan juga nggak ada nih, Ustadz Gali, Ustadz ini nggak ada ini gitu kan? Ada Ustadz Tahlil ini, ini nggak ada ininya. Bapak nggak usah, nggak apa-apa. Siapa aja boleh maju langsung Pak. Nah Pak Aju, tapi yang benar tahu lah, bukan memaju-majukan diri itu ya, sebenarnya ya. Ini kan, jadi kadang-kadang ada, saya waktu itu pernah jamaah tabligh bagus. Nah ketika itu karena dia seringnya tuh bayan-bayan gitu, ceramah-ceramah gitu doang, dikira khutbah Jumat kayak bayan kali, kayak ceramah lagi khuruj. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada ininya, gak ada sholawatnya, gak ada hamdulillah. Akhirnya jadi rusak sholat jamaah tuh gara-gara di orang ya. Nah jadi bukan karena pengalaman Pak ini mah, tapi pakai ilmu gitu ceritanya, bukan pakai pengalaman. Nah rukun 2 khutbah tuh gampang. Alhamdulillah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Gitu doang Pak khutbah Bapak. Kagak isinya. Gitu doang ceritanya. Wah Bapak pasti jamaah seneng luar biasa. Bapak jadi khotib lagi aja. Karena gak ada ngapa-ngapainnya. Alhamdulillah, gayanya udah alhamdulillah, dipanjang-panjangin lagi. Oh, ternyata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Blak, duduk. Wah, orang baru sempat begini, baru sempat duduk ini kan, belum sempat tidur ini kan. Jadi ketika itu duduk udah selesai. Takwa itu dia. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Selesai kan? Duduk. Habis itu bangun lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu atau apa? Qul huwallahu ahad. Udah kita aja lebih cepat lagi kan? Enggak masalah. Innallaha itu enggak wajib, yang penting ada ayat Qur'annya. Qul huwallahu ahad. Sudah. Doa. Rabbighfir lana wa liwalidina atau Allahummaghfir lil mu'minin wal mu'minat. Beres. Sudah khutbah gitu doang, Pak. Jadi Pak Fahmi nggak usah deg-degan nanti ya, siap-siap ya Pak Fahmi ya. Gitu ya, jadi cuma gitu doang. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, duduk. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, kulhu, doa. Allahumma fil mu'minin, amin, 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 langsung itu jamaah itu kan, seger langsung ya. Gampang ya Pak ya, mudah ya, awas ya, jangan sampai nggak bisa. Khotib aja kok nggak bisa tuh gimana ini ya. Nah, terus ini tadi. Maaf, tadi saya tidak wajib menggunakan nama Nabi Muhammad SAW, namun tidak boleh hanya menggunakan isim domir atau kata ganti. Jadi nggak boleh Allahumma sholli alaih, gitu doang, itu nggak boleh. Alaih doang tuh nggak boleh. Jadi harus pakai ada nama Nabi atau sebutan Nabi deh. Allahumma sholli ala Nabi misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak pakai nama Muhammad sih nggak apa-apa. Tapi kalau alhamdulillah, lillah itu nama Allah, Allah itu harus pakai. Nggak boleh alhamdulillahirrahman, itu nggak boleh, gitu ya. Terus kemudian, nah ini kan khutbah Jumat itu, ini kan rukunnya.
Kalau sunnahnya ini sekarang saya bicara ya. Kalau bapak-bapak memang mau jadi khotib ataupun juga memang bertepatan Allah Subhanahu Wa Taala angkat jadi khotib karena ada suatu keadaan dan seterusnya. Nah ini sunnahnya Pak. Sunnahnya khutbah itu singkat, lugas. Bahasanya tuh lugas. Jangan bertele-tele. Kita sudah alhamdulillah sudah sholawat. Mestinya sih nggak usah diartiin lagi sih, segala puji bagi Allah itu diartiin lagi, sholawat dan salam kepada Rasul. Kalau cuma segitu oke lah, tapi mending kadang-kadang jadi panjang, bunganya tuh panjang. Loh ini bukan bikin skripsi Pak, ini pembukaannya panjang sekali. Enggak, langsung kepada inti, to the point. Satu, karena khutbah Nabi itu kalau Bapak lihat hampir nggak ada apa ya, lika-likunya gitu. Kurang lebih itu kalau dilihat dari hadis itu nggak ada lika-likunya, straight gitu doang. Yang kedua, dan ini penting nih, kencang, jangan letoy. Alhamdulillah. Ini ustadz yang lembut ceritanya. Ya Allahu Akbar. Nabi itu ka'annahu mundiru jaysh. Nabi itu seperti orang panglima perang lagi benerin pasukan. Kayak kalau di Alisan Pak, Bapak lompat, ada yang lompat Pak, saya teriak, wah lompat jelas langsung. Allahu Akbar. Karena memang sengaja biar orang kaget ya kita ini. Kita bawa tombak. Kenapa kita nggak tombak? Karena ya sekalian kalau ngantuk kan. Itu fungsi tombak untuk apa Pak? Ini siap-siap ini kan. Jadi itu maksudnya. Jadi kita ini khotib itu Pak, khotib memang ya bercanda nggak bisa Pak. Khutbah Jumat nggak bisa bercanda kayak gini, nggak enak ini Pak ya, nggak bisa, nggak boleh. Bapak nanti kalaupun saya khotib ada lucu-lucunya jangan ketawa Pak ya, itu nggak sengaja, itu namanya keceplosan. Nah terus tapi yang paling penting itu kenceng Pak, kenceng gitu. Saya pernah nih, udahnya dia udah agak ya mungkin ya namanya mungkin kiai, mungkin ustaz tapi udah agak tua. Ceritanya ini khutbah Jumat Pak, pengennya cerita tentang Nabi Ibrahim nyembelih, kan ini Idul Adha cerita yang momennya nyembelih Nabi Ismail, tapi ceritanya dari Nabi Adam. Nabi Adam ceritain dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, kok panjang kali ini, apa mana momennya di mana munasabahnya? Selesai jam 1 kurang. La ilaha illallah, udah gitu begini aja nih kita nih kan. Jadi bingung Pak, jadi bingung kita. Jadi aduh, kadang-kadang khotib ini nggak tahu waktu juga nih kan. Orang-orang mau kerja, ini orang mau makan siang, apa segala macam. Pokoknya jam 12 lewat 20-an itu udah selesai khutbah. Kecuali kalau 20-an itu 20, 22, 23, 25 itu udah paling full. Sisanya sholat 5 menit. Emang segitu emang udah. Itu udah standard nih itu. Kalau Indonesia itu standard. Kalau di Mesir khutbah Jumat bisa 2 jam. Oh, benar Pak itu. Karena orang-orang Arab biasa saja. Maksudnya untuk ininya, walaupun yang sunnah itu pendek khutbah itu, bukan panjang-panjang sebenarnya ya. Terus kemudian syarat sah 2 khutbah. Ini syarat sahnya. Khotibnya harus lelaki. Nggak boleh ibu profesor, nggak, walaupun profesor nggak main dia, itu nggak boleh khotib lelaki. Khotib harus laki. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas kecil besar. Ini jelas ya, punya wudhu, nggak junub. Yang ketiga, cuci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Nah ini hati-hati. Ini perlu diperiksa ini kalau Jumatan, takutnya di bawah itunya ada tai cicak atau di atasnya itu di pelataran tempat ininya, teksnya atau itunya ada tai cicaknya. Masalahnya Pak, ini kan apa podium ya, bukan mimbar ini namanya, podium. Podium ini ketika khotib ini kan megang gini. Nah, podium yang ada tai cicaknya kepegang sama khotib. Khotib nggak megang tai cicak kan? Enggak, cuma megang podium yang ada tai cicaknya. Ini bisa jadi membatalkan khutbahnya. Nah, ini bagi perlu hati-hati sekali ini untuk podium itu ya. Terus kemudian menutup aurat, jadi jelas nggak boleh kebuka. Yang kelima, berdiri bagi yang mampu. Jadi khotib boleh duduk terus kalau dia lagi sakit. Kemarin saya minta maaf Pak ya, saya jadi sampai lupa nih. Saya sendiri nggak sholat Jumat kemarin karena nggak bisa bangun. Memang udah betul-betul mesti bed rest itu mah gitu ya. Tapi masih puasa alhamdulillah. Jadi minta maaf kalau saya nggak jadi. Lagipun fotonya kan begini Pak.
Posternya kan ke belakang, jadi nanti khutbahnya ke belakang jadi saya jadinya ya. Kelihatannya kepala belakang doang soalnya kalau saya yang poster itu ya. Pinter sekali nih Pak Rama ya. Terus kemudian untuk ini ya, untuk yang nggak mampu khotib tuh boleh duduk, nggak masalah, nggak masalah. Cuma afdolnya kalau ada yang bisa berdiri lebih baik berdiri. Cuma khotib duduk boleh, kayak imam nggak kuat berdiri, duduk imamnya, makmumnya berdiri nggak masalah. Atau sebaliknya, imamnya berdiri, makmumnya duduk, nggak masalah juga, gitu ya. Kemudian yang keenam, duduk di antara dua khutbah seukuran tumakninah. Ini wajib hukumnya. Jadi duduk itu wajib. Seukuran tumakninah itu subhanallah. Tapi ini waktu mustajab. Jadi waktunya doa. Afdolnya seukuran qul huwallahu ahad. Bacaan itu, afdolnya itu ya, seukuran itu kurang lebih. Nah, jadi kita ketika itu doa antara dua khutbah itu doa mustajab itu ya. Kemudian yang ketujuh, dua khutbah dilakukannya secara berkelanjutan. Ukuran waktunya jangan kelamaan antara khutbah pertama dan kedua. Kalau sampai ibu-ibu mau tutup nggak apa-apa, udah jam 6:10, jam 6:10. Oh ya, kalau yang kedua itu sudah kelamaan, maka harus diulang dari khutbah pertama. Nah ini duduk doa lo lama banget ini, sampai ini kemana ini khotibnya ini kan? Kalau sampai begitu makmumnya berarti udah kelamaan. Kalau kelamaan, khutbah harus diulang lagi dari yang pertama. Jelas ya? Yang ke-8, khutbah dan sholat juga harus berkelanjutan. Benerin soft untuk sholat Jumat, benerin softnya jangan kelamaan, nggak boleh. Jadi cukup soft, pastikan lurus, udah langsung sholat. Karena kalau kelamaan, Pak itu Pak, yang belakang dulu Pak, yang sholat tolong ya Pak, maju Pak. Sampai kelamaan, khutbah wajib diulang lagi. Karena antara khutbah dan sholat ini satu rangkaian yang nggak boleh keputus kelamaan. Paham ya Pak ya? Antara dua khutbah harus nyatu, antara khutbah dan sholat juga sama. Kemudian khotib harus menaikkan suara sehingga terdengar oleh 40 orang yang menjadi syarat sah Jumat tadi. Laki balik dan berpenduduk tetap. Jadi kalau seandainya si khotib itu pelan suaranya, sampai sekiranya dia nggak bisa memperdengarkan kepada 40 orang, nggak sah. Yang ke-10 ini sebaliknya, jamaahnya harus minimal yang mendengar khutbah itu minimal 40 orang. Ibu-ibu yang itu mau dengerin juga gimana dong? Kasihan. Ibu-ibu mau ngaji ya? Mau ngaji ya Bu ya? Kedengeran nggak Bu? Hah? Enggak, yang itu maksudnya mau nggak dengerin. Nah, iya mau ngaji kedengeran nggak maksud saya, ini suaranya kedengeran nggak? Gitu maksudnya. Kedengeran ya Ibu ya. Atau buka IG aja Bu, buka IG sekalian Bu. Langsung dengerin dari IG aja maksudnya ini ya. Nah, jadi yang ke-10 ini si khotib itu didengar. Kalau tadi kan khotib memperdengarkan. Kalau yang ke-10 syaratnya adalah makmum 40 orang juga harus ngedengar. Lah khotibnya teriak-teriak, makmumnya tidur, nggak sah juga. Nah, yang paling harus didengar itu adalah rukun khutbah. Itu yang paling penting. 40 orang harus rukun khutbahnya didengar 40. Yang masalah itu rukun khutbah di khutbah kedua. Nah, jadi Bapak kalau mau tidur hitung dulu. 1, 2, 3, oh cukup 40. Bismikallahumma ahya. Oh bismikal innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Pak. Benar-benar saya lempar tombak benar itu kalau Bapak begitu ya. Yang ke-11, rukun khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Rukunnya, isi khutbahnya bagus pakai bahasa Indonesia, biar orang ini yang nggak pernah ngaji nih, kepaksa ngaji kan mereka kan, adalah bawa oleh-oleh pulang. Lah kalau cuman bener-bener bahasa Arab doang, lah terus fungsi nasihatnya di mana? Tak iya nih kan? Di mana coba? Mereka datang ya kosong, maksudnya nggak dapat ilmu apa-apa, pulang juga kosong. Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Wah pengajian kayak gini nggak hadir juga, gimana? Nah begitu ya ceritanya. Yang ke-12, seluruh rangkaian khutbah dilakukan pada waktu zuhur. Itu intinya. Jadi khutbah intinya harus di waktu zuhur. Nah ini permasalahan. Kalau ternyata awal dari
alhamdulillah awalnya itu ternyata belum masuk waktu zuhur, maka nggak sah khutbahnya, harus diulang lagi dari alhamdulillah. Kalau salamnya, assalamualaikumnya nggak masuk zuhur nggak apa-apa, karena belum khutbah itu, ya. Tapi alhamdulillahnya itu sudah khutbah, maka harus masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Pak? Woi, ini kayak cerdas semata ya, Pak. Tadi sih sebutkan ada di satu aja kan. Jadi kalau khutbah jangan tap dong, jadi nggak enak saya dipanggil tap. Enggak sudah. Kalau khutbah dalam satu kota, sip-sipan boleh nggak? Sip-sipan apa tuh? Jadi khutbah pertama jangan jam 12 sampai jam setengah jam 1. Khutbah kedua Jumat pertama. Oh, Jumat pertama. Jadi 2 kali Jumat di satu masjid. Oh gitu. Ya, paham. Ya, oke. Ya Pak, untuk Jumatan gini, kalau kita memakai pendapat yang tadi itu, pendapat ulama salaf kita sebutnya ya, ulama dulu yang nggak boleh 2 Jumatan, maka yang khutbah sip kedua itu riskan. Itu ceritanya, karena memang sengaja banget pengen kedua dia, begitu jatuhnya. Padahal beda takbiratul ihram duluan aja udah nggak sah. Tapi kalau memang kita mau ikut pendapat ulama kontemporer zaman sekarang, nggak masalah itu. Yang penting selama di khutbah, selama di waktu zuhur, maka nggak jadi masalah. Bapak, kita sepakat ya 40 orang tapi. Bapak-bapak kita sepakat soal Jumatnya 2:30. Sekarang ngaso aja dulu, tidur aja dulu misalnya, kan misalnya ini kan. Paham nggak ini? Terus mau 2:30 silakan kalau memang ada yang ngumpul. Kalau 40 orang semuanya tercukupi, itu nggak jadi masalah, ya. Ya. Ustaz Apri. Pernah salah 40 orang ini. Nah, kalau misalnya tidur itu kan jelas. Ya. Kalau misalnya terus karena sekarang ini kan Jelas apanya ini? Jelas tidurnya? tidak sah, ya. Oh, jelas tidak sah. Nah, kalau misalnya yang tidak memperhatikan ngobrol atau misalnya pakai Handphone. berapa ya, kadang-kadang pakainya kemana dia kemana. Benar. Jadi kesannya kan kita lihat dari mimbar tuh hidup ke orang gitu. Waduh, hidup. Tapi sebenarnya entah gimana. Nah, itu hukumnya apa sama dengan yang tidur atau gimana? Ya, gini dulu. Untuk yang tidur, kan gini masalahnya ya. Permasalahannya adalah 40 orang tadi itu, Pak, sebenarnya tidak harus mendengar itu 40 orang. Tapi ternyata alhamdulillah jamaah kita lebih daripada 40 orang. Jadi kalau kita bilang gak sah pun ya setengah-setengah lah, kayaknya sah lah, kayaknya lah, insya Allah lah. Mungkin dia tidurnya Imam Bukhari mungkin ya. Jadi sambil tidur tuh dia menyerap pelajaran yang dia dengar gitu ya. Bangun tidur dia paham betul, bisa nyatet khutbahnya lagi. Mungkin juga bisa begitu kan. Dan ada orang tidur tuh tidur ayam. Jadi emang tidurnya tuh cuma ngantuk doang, denger sih emang enggak gitu ya. Jadi kadang gitu, yang penting itu mendengar, bukan paham. Itu beda 2 hal ya. Mendengar itu walaupun remeng-remeng itu namanya mendengar. Jadi orang ngantuk itu mendengar, tapi walaupun enggak paham. Jadi bedakan itu ya. Jadi kalau sekedar masih hanya ngantuk-ngantuk aja, itu berarti benar. Tapi kalau ada suara-suara alam, nah itu jelas sudah tidak mendengar. Kalau yang kayak gitu, karena sudah khusyuk, dia sudah berpindah alam ya, sehingga jadi itu tidak tergolong dengan yang 40. Carilah jamaah yang 40 yang lain, Ustadz, gitu ceritanya kita. Termasuk juga yang main game. Tadi main game ataupun apalah, balas chat dan sebagainya, setidaknya kupingnya masih aktif. Jadi tetap masih mendengar walaupun tidak fokus. Jadi masih bisa terhitung lah. Itu standar fikih memang sangat amat rendah kan, saya pernah sekali bilang begitu Ustadz ya. Cuman perlu ditegur. Ustadz Abu Islam pernah marah ya katanya ya? Pernah ya, gara-gara ngobrol gitu ya. Kalau saya sih nggak spontan itu ya, cuman kadang menjerit. Kalau misalnya menjerit itu berarti ada sesuatu, ada seseorang yang membuat itu, tapi nggak langsung di depan orangnya, nggak. Kalau saya itu nggak begitu kan, jadi cuman menyindir-nyindir aja gitu ya, kayak Nabilah gitu ya. Ya Pak Fahmi. Jumatan di perkantoran. Nah, ya. Jadi biasa gitu, Jumatan di parkiran. Parkiran. Iya, parkiran. Jadi kantor. Itu untuk Jumat. Bluda. Parkiran dikosongkan untuk Jumatan. Okay. Ya. Untuk Jumatan pertama,
Dalam mazhab Imam Syafi'i, enggak ada kan ya? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada syarat Jumatan di masjid. Mazhab Maliki saja yang mewajibkan Jumatan itu harus di masjid. Jadi kita boleh Jumatan di lapangan, Jumatan di parkiran, itu untuk sekedar tempatnya nggak masalah. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi tadi tuh. 40 orang tadi itu orangnya. Yang jadi masalah di perkantoran itu adalah ya penduduk tetapnya. Penduduk tetap harus 40 orang. Tapi penduduk tetap itu yang berkecamatan yang sama dengan kantor, itu sudah terpenuhi dia 40. Paham nggak Pak kira-kira? Misalnya pabriknya atau kantornya misalnya di Kota Bogor, berarti orang-orang yang memang domisilinya di Kota Bogor, walaupun agak jauh, Bogornya agak jauh gitu, tapi masih dalam satu kota kecamatan gitu, dalam satu kecamatan, itu masih terhitung 40, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau masih banyak yang satu kecamatan tinggalnya dengan pabrik itu atau dengan kantor itu, aman itu ya. Yang bermasalah itu kan, atau orang kampung ikut juga sholat situ, aman itu malah. Nah kalau kayak misal sebahagian sekolah mau bikin sholat Jumat. Nah ini anak-anaknya satu kecamatan nggak sama sekolahnya sama masjidnya. Kalau satu kecamatan silakan. Tapi kalau nggak bisa. Kecuali orang kampung sholat di sana gitu, 40 orang. Begitulah lebih kurang ya, paham ya? Terkait dengan definisi penduduk setempat ya. Kalau kita bandingkan waktu kita berada di rumah dengan waktu yang waktu kita berada di kantor, itu kadang lebih lama di kantor. Iya. Nah, apakah ketika kita bisa dianggap? Iya betul. Apakah bisa dianggap penduduk menetap di situ? Nggak bisa, karena tadi sekali lagi penduduk tetap itu sesuai dengan hati dan niatnya. Niatnya mau tinggal di situ, nggak bakal kemana-mana kecuali ada perlu. Nah itu namanya penduduk tetap. Jadi rumah yang walaupun kita cuman sebentar-sebentar, tapi memang niat dan hati kita tuh di sana. Sehingga ini kalau bukan karena kerjaan mah saya udah pengen di rumah aja sebenarnya. Kalau bukan karena kerja, silaturahim, apa segala macam perlu, saya nggak bakal keluar nih. Berarti memang di situ stay-nya gitu. Kayak saya, KTP saya orang Jakarta Timur, saya orang Cililitan, KTP tapinya sekedar KTP-nya doang karena numpang sama abah sama orang tua. Tapi kalau hatinya udah di Cibinong. Wih, gitu ceritanya. Karena kalau nggak kemana-mana, kalau nggak ada perlu apa-apa, saya nggak keluar dari Cibinong. Begitu kurang lebih. Berarti walaupun KTP saya orang Jakarta, tapi hatinya ada di Cibinong. Penduduk tetapnya terhitungnya di Cibinong. Jadi saya kesini, saya bukan penduduk tetap ini Madinah, karena belum ada hatinya di sini mah. Ka'bah itu. Ya bapak-bapak hatinya saya coba ya, silakan Pak. Penjelasan. Karena kita terbiasa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Jumat, betul. Tapi setelah COVID naik ke mimbar, iya. bagaimana Sholatnya? sholatnya? Ya, betul. Jadi begini, sholat sunnah qobliyah Jumat itu disunnahkan oleh 4 mazhab. Situ dulu satu, pertama. Jadi 4 mazhab, bahkan dari mazhab Hambali sendiri, itu tetap masih ada ulama yang mensunahkan sholat qobliyah Jumat. Gitu ya, jadi nggak usah perbedaan pendapat. Ada sebahagian dari mazhab Hambali seperti Imam Ibnul Qayyim sendiri atau Imam Ibnu Taimiyah sendiri yang tidak mensunahkan sholat qobliyah Jumat. Jadi nggak usah repot itu untuk masalah pendalilannya. Yang pertama, yang kedua, kalau seandainya khotib sudah naik, apakah kita disunahkan sholat qobliyah Jumat? Yang disunahkan itu adalah sholat tahiyatul masjid, tapi bisa niat qobliyah Jumat sekalian. Ya, sekali lagi asalnya adalah tahiyatul masjid, tapi bisa tahiyatul masjid itu kan niatnya bisa gabung sama qobliyah Jumat sekalian, boleh, tetap disunahkan. Cuma kata Nabi waliyatajawas fihim wa tajawaz fihima, suruh di press. Jadi dipercepat, jangan lama-lama karena pengen dengerin khutbah. Jadi sholatnya yang wajib aja.
Fatihah, Allahu Akbar, gak usah baca surat. Fatihah, Allahu Akbar, Subhanallah, sekali aja. Sami'allahu hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi cepat sekali. At-tahiyatu sampai sholawat habis, sudah. Assalamualaikum. Kita mau fokus dengerin khutbah, begitu ceritanya. Tapi kalau yang tidak masuk area masjid atau area sholat, parkiran, jalanan, itu sudah tidak bisa tahiyatul masjid, maka tidak dianjurkan sholat. Mereka duduk langsung atau berdiri dengerin khutbah. Nggak boleh sholat, ya, haram sholat selain tahiyatul masjid. Gitu ceritanya Pak ya. Ya Pak Dami, terakhir ini ya. Oh nggak, Bapak terakhir ya. Jadi mengenai soal dari kantor juga, yang di kantor keadaan yang saya alami di kantor saya ada gedung khusus untuk masjid yang dibangun di sana, itu bisa dipastikan hampir mungkin menurut saya hampir nggak ada penduduk yang mungkin di situ, karena memang orang yang mau di sana itu biasanya ngekos ataupun yang memang pegawai dari Jabodetabek. Iya. Nah itu apa kita harus mengulang sholat gitu? Kalau memang Bapak tahu keadaannya seperti itu, memang ini nggak ada ini penduduk tetap nih di sini nih, kurang dari 40. Kalau ada pun cuma 1-2 orang doang, gitu ya. Memang satu kecamatan maksudnya kan, sama kantor itu, maka Bapak wajib ngulang. Bapak yang wajib ngulang maksudnya, gitu ya, karena Bapak yang tahu, gitu ceritanya. Kalau orang awam biarnya dia nggak tahu ini kan, gitu kan, gitu kan. Itu mendingan gak usah ngaji dong, ini aja nih. Ini kadang-kadang ya, jangan begitu kesimpulannya Pak ya. Kalau yang sudah terjadi kita bisa kodok. Iya benar, bisa kodok kalau memang Bapak tahu secara pasti. Itu maksud saya. Jadi kita ini pakai zon prasangka tadi itu. Kalau prasangkanya adalah masih banyak yang kecamatan ini, kayaknya teman-teman banyak yang orang sini juga gitu kan. Entah dia memang ngekos tuh memang pindah. Kan gini Pak, orang ngekos itu belum tentu dia hatinya nggak di situ. Bisa jadi memang dia ngekos tuh karena belum bisa beli rumah, karena belum butuh rumah, sehingga dia hanya ngontrak aja gitu kan. Jadi orang ngontrak tuh belum tentu bukan penduduk tetap, belum tentu. Gitu. Pokoknya penduduk tetap tuh yang hatinya tuh dia nggak bakal pindah kecuali kalau ada hajat. Saya nggak bakal kemana-mana nih kalau nggak dipindahin sama kantor, atau kalau nggak ada perlu apa-apa, saya mau ada di rumah aja. Di rumah aja tuh maksudnya ya di situ. Ya berarti dia satu kecamatan, berarti di situ, gitu ceritanya. Jadi hatinya emang niatnya gitu. Nah, saya kalau pendapat saya yang membolehkan, saya belum dapat kalau itu yang mustautin penduduk tetap itu ya. Jadi belum berani kalau saya. Yang kedua saya pernah pengalaman sholat Jumat itu 2 set betul, jadi di luar set, karena memang masjidnya Full. kecil gitu. Ya, kecil. Nah itu apalagi harus Sebenarnya ini lebih. Iya, makanya itu dia tadi saya bilang Pak, kalau yang shift kedua itu mau mengikuti ulama kontemporer sekarang, itu sah saja. Cuma permasalahannya di tempat yang sama. Kalau beda masjid, mending lah. Kalau di tempat yang sama, lah kenapa tadi kagak ikut sekalian? Ini kok 2 kali khutbah di sini jadi ceritanya. Ini yang kedua tuh kayaknya lebih mendekati batal, kayaknya itu mendekati tidak sah malah itu. Karena satu tempat yang sama gitu loh maksudnya kan. Itu sama aja bikin partai oposisi itu. Gitu ya. Hah? Di tempat itu maksudnya masjidnya juga satu kota cuma itu gitu. Iya, kan bisa di luaran maksudnya. Kan nggak mesti di masjid, Pak. Boleh. Kalau seingat saya itu kalau di luar nggak boleh mau pemerintah gitu. Pemerintah setempat. Oh, itu mas zaman corona, ini. Jadi di Amerika luar. Oh, di Amerika misalnya. Kalau dalam kondisi yang seperti itu nggak jadi masalah itu mah. Kalau yang memang di luar negeri yang seperti tadi ya. Waalaikumsalam. Mereka ya Oh, sama. Udah terlalu gini Pak, ini yang tadi ya Pak Dami. Iya, tapi saya nanya lagi, kedudukan sholat saf depan di sholat Jumat atau sholat berjamaah gimana? Nah, sholat depan itu, soft depan itu Pak, di sholat jamaah maupun Jumat, itu semestinya kata Nabi ini harus kita perjuangkan, kalau bisa kita bikin arisan.
Nabi bilang lau ya'lamuna summa fis shaffil awali wan nida, kalau orang tahu keutamaan shaf pertama dan azan, tsumma lam la yajiduhu illa ayastahimu lastahamu, kemudian mereka tidak mendapati shaf pertama atau giliran azan kecuali dengan dikocok atau diarisan, mereka pasti akan bikin arisan dulu. Bapak bikin arisan tuh kira-kira yang bikin tergugah selera, tergugah hati untuk ikut arisan, itu kalau apa? Undian berhadiah tuh kalau hadiahnya berapa? 100.000. Ah, ogah 100.000 doang mah. 200.000, 100 juta. Pasti Bapak mau juga ikutin undiannya, masukin nama aja malah kalau bisa mau. Nah, begitulah lebih kurang yang Nabi bilang. Dan yang kedua, Nabi bilang shaf yang pertama itu adalah tempat dan shaf kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok. Jadi orang yang senantiasa shaf pertama, maka dia juga akan paling depan ketika ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Di surga maksudnya, di surga Allah besok. Begitu Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup ya? Khotib dengan imam berbeda orang boleh? Boleh, khotib dengan imam berbeda orang boleh, tapi sunnahnya satu orang yang sama. Sunnahnya satu orang yang sama. Udah Pak ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Insyaallah saya itikaf di Al Ihsan. Saya minta maaf karena jadwal imam di musola dekat sana. Jadi saya itikafnya mulai malam ini, karena malam ini malam 20. Takutnya Ramadan cuma 29. Gitu Pak. Kalau Ramadan 29 berarti 10 hari terakhirnya dari malam 20. Kalau 10 hari terakhir dari malam 20, berarti malam ganjilnya malam ini, malam 20. Malam genapnya justru malam 21. Kalau Ramadannya 29. Jadi Bapak nggak bisa ngakalin lagi. Kalau ganjil baru itikaf, kalau genap nggak itikaf. Mestinya semuanya itikaf, karena bisa jadi potensi ganjil semuanya Pak. Kalau sekarang ini, kalau Ramadannya 29. Jelas nggak Pak ini? Nah gitu ya. Jadi Bapak kalau mau mulai itikaf malam ini bagus gitu ya. Insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.